Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Creston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Selamat datang di tanggal 1 Agustus 2024. Nggak terasa udah masuk ke bulan yang baru, teman-teman. Seperti biasa, di video kali ini kita akan mengulas untuk update dan juga sentimen yang ada dari pasar ya, Kak. Khususnya pasar dari kripto. Kita akan mulai pembahasannya dari kalender ekonomi. Teman-teman, aku review sedikit yang ada di perdagangan kemarin. Kita dapat beberapa sentimen terkait dengan data CPI, Core CPI dari European ya, dari Uni Eropa. Kita dapat data terkait dengan CPI year on year-nya meningkat dari 2,5 menjadi 2,6. Kemudian Core CPI inflation itu bertahan di 2,9%. Dari Amerika Serikat juga kemarin data menunjukkan pending home sales ini mengalami peningkatan, yang berarti ada tren yang pulih dari penjualan rumah-rumah yang tertunda. Nah, kemarin juga ada FOMC meeting dan juga keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, di mana The Fed mempertahankan suku bunga di 5,5%. Kemudian data di perdagangan hari ini akan ada data terkait dengan Bank of England yang akan dihadapkan dengan keputusan suku bunga. Dilihat dari voting yang diambil, mayoritas sepertinya akan setuju untuk menurunkan suku bunga. Jadi Bank Sentral Inggris ini akan mendapatkan data keputusan terkait dengan suku bunga itu di jam 6 sore nanti. Teman-teman, suku bunga saat ini ada di 5,25% dan diprediksi bakalan turun menjadi 5%. Jadi ini berita yang mungkin akan sangat bagus untuk perekonomian Inggris. Kemudian dari Amerika Serikat juga ada data jobless claim yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini dan juga manufacturing PMI and prices. Rilis data tersebut akan sangat-sangat dinantikan karena bisa memberikan impact terhadap harga dolar, pound sterling, ataupun euro. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke beberapa statement dari Jerome Powell di FOMC kemarin, aku mau forward satu campaign datangnya dari Gate.io ya. Jadi Gate.io akan meluncurkan perdagangan pre-token, pre-market ya, pre-market token hamster. Nah, ini siapa nih yang udah garap token hamster? Saat ini sudah tersedia di Gate.io untuk perdagangannya, jadi sudah bisa dibeli, teman-teman, dengan penawaran dan juga permintaan yang cenderung naik dan turun. Kalau kita lihat dari chart di sini, overall sih perdagangannya mengalami tren kenaikan yang lumayan konsisten secara midterm ya. Jadi Hamster Combat ini bakalan listing ke depannya secara resmi, namun sekarang masih dalam tahap pre-market trading, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang tertarik untuk memperdagangkan token ini, teman-teman bisa mendapatkan dengan dua cara. Teman-teman bisa ikut fase pre-mint di sini. Cara yang pertama adalah teman-teman melakukan staking untuk USDT kalian. Cara yang kedua, teman-teman bisa langsung buy. Nah, cara yang paling aman adalah dengan melakukan staking. Karena di sini kan kita cuma staking USDT, nanti kita akan berpeluang untuk mendapatkan beberapa hamster. Ya, yang tentu saja kalau kita lihat dari catatan di sini, 1 USDT itu sama dengan 2 HMSTR. Jadi 2 token hamster. Kalau kita lihat dari harga saat ini sih token hamster nggak banyak-banyak banget ya, cuma 0,24 dolar saja. Jadi kalau kita staking 1 USDT atau senilai 16.000, potensial kita cuma akan menerima sekitar 3.000 atau 4.000 token hamster, 4.000 rupiah maksudnya ya, yang senilai dengan 2 token hamster saja. Itu kalau kita melakukan pembelian, otomatis kita bisa dapetin lebih banyak, teman-teman. Cuma ini berisiko terhadap volatilitas market. Nah, ini bebas sih buat teman-teman yang mungkin tertarik karena tokennya sudah tersedia di Gate.io. Jadi buat yang pengen invest atau spekulasi buy, mumpung tokennya belum secara resmi listing di banyak exchange, ini adalah kesempatan kalian gitu. Kalau opini saya sih paling aman kita staking USDT aja kali ya. Staking USDT tapi kita masih mendapatkan token hamster secara gratis. Tuh, jadi manfaatkan momentum ini. Buat yang tertarik bisa langsung cek link yang ada di deskripsi video ini. Di Gate.io teman-teman juga bisa melakukan perdagangan di market spot, market futures, derivatif, option. Kemudian juga ada fitur staking, ada simple earn, hold to earn, dan juga masih banyak lagi bentuk staking ataupun bentuk earn yang mereka miliki.
ataupun teman-teman yang pengen ikutan untuk invest di project-project startup, mereka juga sudah tersedia di sini. Teman-teman bisa klaim secara gratis kalau teman-teman memenuhi syarat. Ya, syaratnya itu teman-teman wajib KYC tahap kedua dan juga teman-teman hold USDT kalian. Di sini aku contoh karena aku sudah punya di atas 10 USDT, jadi kita bisa klaim secara gratis project-project token startup. Ya, ini gratis kita klaim teman-teman. Ini aku udah klaim. Ya, gampang banget ya. Jadi gitu, more information bisa cek di link yang ada di description. Oke, kita akan lihat lagi bagaimana sih dari pernyataan statement dari Jerome Powell. Jadi secara resmi kemarin Bank Sentral Amerika Serikat mempertahankan suku bunganya di 5,5. Ini sudah berlangsung selama 8 kali pertemuan FOMC terakhir. Terakhir kali The Fed menaikkan suku bunga itu di tanggal 26 Juli 2023. Jadi sudah 1 tahun penuh suku bunga ditahan di kisaran 5,5%. Kalau kita lihat dari statement, ini mumpung sudah di print out sama Federal Reserve, jadi kita bisa baca dan juga lihat apa sih poin-poin yang disampaikan oleh Jerome Powell. Indikator-indikator terkini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian terus berkembang dan kecepatan yang solid. Ya, pertambahan lapangan pekerjaan melambat dan tingkat pengangguran telah meningkat namun tetap rendah. Inflasi telah menurun selama setahun terakhir namun masih agak tinggi. Dalam beberapa bulan terakhir, kemajuan menuju sasaran inflasi 2% yang dicanangkan oleh komite. Komite berupaya untuk mencapai lapangan kerja maksimum dan juga tingkat inflasi di 2% dalam jangka waktu panjang. Komite menilai bahwa resiko dalam mencapai sasaran lapangan pekerjaan dan inflasi yang terus bergerak ke arah yang lebih seimbang. Prospek perekonomian tidak pasti dan komite memastikan resiko dihadapi kedua belah pihak dalam mandat gandanya. Untuk mendukung tujuan, komite memutuskan untuk mempertahankan target kisaran suku bunga di 5,25 sampai 5,5% dalam pertimbangan penyesuaian apapun terhadap kisaran target suku bunga dari Federal Reserve. Komite menilai dengan cermat data yang masuk, prospek dan juga perkembangan keseimbangan resiko. Komite memperkirakan tidak dapat mengurangi kisaran target sampai mereka mempunyai keyakinan lebih besar bahwa inflasi bergerak menuju 2%. Jadi memang sudah ada pergantian narasi ya, dari sebelumnya The Fed sangat kekeh pengen inflasi turun ke 2%, namun sekarang yang lebih sering dia sampaikan adalah The Fed pengen mencapai target ya menuju ke 2%. Jadi target inflasinya menuju ke 2% itu sudah berbeda dengan target inflasi mencapai 2%. Jadi menuju berarti mengarah, meskipun belum mencapai target, bisa aja The Fed akan mulai untuk memangkas suku bunga. Jadi ini statement yang mempertegas lagi bahwa kondisi dari inflasi sudah semakin turun, perekonomian dinilai lumayan baik oleh The Fed ya, dan tentu saja kita menunggu untuk keputusan keputusan suku bunga yang diturunkan dalam pertemuan FOMC berikutnya di bulan September nanti. Ketua Fed memberikan sinyal penurunan suku bunga pada bulan September yang diharapkan oleh para traders. Oke, ini kita udah tahu sendiri kalau kita lihat dari dari forecast juga di bulan September itu besar sekali kemungkinan untuk The Fed mulai memangkas suku bunga. Pertimbangan-pertimbangan yang bisa teman-teman temukan yang lain adalah Bank Sentral Eropa sudah menurunkan suku bunga. Kemudian di perdagangan hari ini prediksinya adalah Bank of England juga bakalan ngikutin cut rate. Jadi mempertahankan suku bunga di poin yang sangat tinggi oleh Bank Sentral Amerika Serikat itu bakalan bisa mengganggu perekonomian mereka dan kemungkinan mereka juga bakalan ngikut at the end untuk pangkas suku bunga. Karena bank sentral di negara kedua itu sudah mulai cut rate. Gitu guys. Ya itu sih beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadi kita tunggu aja seperti apa kelanjutan FOMC di bulan September nanti. By the way, meskipun dari Amerika Serikat masih menahan suku bunga, Bank of Jepang ya, Bank Sentral Jepang ini memutuskan untuk menaikkan suku bunga di 0,25% ya untuk mendukung normalisasi perekonomian.
Kalau kita lihat dari sentimen kemarin, ini aku sempat baca juga sentimen terkait dengan Bank of Jepang yang berpotensi untuk menaikkan suku bunga 15 basis poin saja. Mengingat saat ini suku bunga di Jepang itu ada di kisaran 0,1%. Bayangin teman-teman. Teman-teman deposito bunganya cuma 0,1% aja di Jepang. Kenapa demikian? Karena perekonomian mereka itu cenderung melambat. Menurunkan suku bunga dianggap bisa membuat banyak perekonomian industri bisa lebih agresif dalam hal ekspansi. Ya, namun ternyata deflasi cukup parah terjadi di Jepang, apalagi tingkat pertumbuhan penduduk mereka menurun. Jadi udah mulai khawatir nih Jepang terkait dengan perekonomian mereka dan ya mereka berusaha untuk tetap menstabilkan perekonomian mereka. Dan kemarin akhirnya Bank of Jepang itu memutuskan untuk menaikkan suku bunga di 0,25% dan ini tentu saja akan bisa memberikan impact terhadap perekonomian ke depan serta penguatan dari valuasi nilai harga yen Jepang. Kemudian berita datang dari salah satu senator di Amerika Serikat yaitu Cynthia Lummis ya terkait dengan rancangan undang-undang dari Bitcoin Purchase Program. RUU Senator Cynthia Lummis menjabarkan jalur bagi Amerika Serikat untuk memegang Bitcoin dan memberi negara bagian opsi untuk melakukan hal yang sama juga. RUU tersebut akan meningkatkan inovasi, teknologi, dan daya saing untuk Undang-Undang Nasional Investasi dioptimalkan tahun 2024. Dan singkatnya adalah Bitcoin Act of 2024. Jadi ini rancangan undang-undang yang bakalan berpotensi disahkan di 2024 nanti, mungkin di akhir tahun dan baru akan bisa diaplikasikan di tahun depan. Teman-teman, rancangan undang-undang ini akan menciptakan program pembelian Bitcoin yang akan membeli tidak lebih dari 200.000 Bitcoin per tahunnya selama periode 5 tahun. Wow, ini udah ada rencana untuk Amerika Serikat melakukan investasi di Bitcoin senilai 200.000 Bitcoin ya, namun jumlahnya ini dibatasi per tahunnya. Oke, ini bakalan sangat-sangat menarik sih untuk kita lihat apakah Amerika Serikat akan menjadi negara yang terang-terangan melakukan adopsi terhadap Bitcoin, tidak hanya mendapatkan Bitcoin melalui hasil sitaan. Oh, menarik banget. Lalu berita yang lain datang dari Donald Trump, dikabarkan berhasil untuk mengumpulkan sekitar 25 juta US dollar dari kegiatannya di Nashville ketika Bitcoin 2024 conference ya teman-teman, dan ya ini luar biasa sih, salah satu kandidat presiden yang bakalan maju dan berpotensi terpilih dalam pemilu Amerika Serikat tahun ini. Kemudian sedikit data terkait dengan increasing withdrawal of Bitcoin from exchange. Jadi ini berita terkait dengan meningkatnya jumlah withdrawal atau penarikan dana Bitcoin dari exchange. Dalam beberapa hari terakhir, kami melihat peningkatan arus keluar Bitcoin dari bursa. Padahal Bitcoin telah memasuki era fluktuasi sejak Februari. Peningkatan arus keluar pada Bitcoin menjadi tanda positif mengenai kemungkinan kenaikan harga. Jadi maksudnya withdrawal terhadap Bitcoin ini adalah perpindahan dari exchange, dari Bitcoin yang ada di exchange itu pindah ke wallet, teman-teman. Ke wallet pribadi maksudnya. Jadi ini sudah terdeteksi dari exchange Binance. Sementara kalau kita lihat dari faktanya, exchange tandingan kayak Kraken, Bitstamp itu justru mengalami arus keluar karena ada Mt. Gox yang melakukan distribusi barang. Terus dari Coinbase Premium, kemarin kita lihat datanya, itu mengalami arus keluar juga. Mungkin ini terkait dengan beberapa manajer investasi kayak Grayscale yang terus dalam proses arus keluar. Sementara dari exchange Binance, di sini kedetek bahwa ada perpindahan aset ke wallet pribadi. Jadi, ya mana data yang bakalan memberikan impact signifikan, kita akan lihat aja di market ke depannya. Kemudian ini adalah lanjutan berita terkait dengan Duma, ya salah satu negara bagian di Rusia. Aku sudah coba untuk translate poin-poin pentingnya. Jadi negara Rusia, especially di Duma, negara bagian Duma, telah mengesahkan undang-undang mengatur penambangan cryptocurrency yang berlaku efektif pada November 2024. Ini poin-poinnya.
Hanya badan hukum Rusia dan perusahaan perseorangan yang terdaftar di Kementerian Pengembangan Digital yang dapat melakukan penambangan kripto atau mining, teman-teman. Jadi nggak sembarang orang bisa mining di Rusia. Individu tanpa status wirausaha dapat menambang sesuai dengan batas Komisi Energi yang ditetapkan. Jadi buat yang menambang Bitcoin di rumah itu masih boleh, cuman dibatasi. Pemerintah bisa melarang penambangan di wilayah tertentu. Tidak semua wilayah Rusia melegalkan penambangan kripto. Kemudian hukuman meliputi kecurangan dan juga pemutusan arus listrik. Ini bisa saja menimbulkan denda dan juga ada sanksi. Penambangan harus melaporkan cryptocurrency yang ditambang dan juga alamat pengenalnya. Iklan cryptocurrency dan penawaran umum dilarang di District of Duma di Rusia, teman-teman. Jadi itu beberapa poin-poin penting. Kemudian kemarin ada pergerakan dari Mt. Gox kembali memindahkan aset sekitar 3,1 miliar US dollar berupa Bitcoin ya ke 5 ke beberapa custodian. Ini adalah perpindahan yang kelima. Teman-teman dilihat di sini pindah dari exchange BitGo. Kalau kita lihat dari data Arkham Intelligence menunjukkan hal yang masih terus berlanjut. Artinya distribusi sudah dilakukan dari Kraken, Bitstamp sekarang ke BitGo, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh Mt. Gox, otomatis mungkin bisa memberikan impact terhadap penurunan atau kepanikan terhadap pasar. Kemudian berita terbaru datang dari Avalanche. CA ini adalah salah satu lembaga yang berhubungan dengan pencatatan kendaraan, nomor kendaraan di Amerika Serikat, sudah memilih untuk meluncurkan tokenisasi berupa sertifikat kepemilikan kendaraan di Amerika Serikat menggunakan blockchain Avalanche karena skalabilitas jaringan, kemampuan penyesuaian lingkungan on-chain, dan juga perencanaan masa depan dengan interoperabilitas bawaan yang seiring memperluas jangkauan dan juga catatan-catatan tersebut sehingga pembukuan tersebut bisa tetap diakses dalam bentuk blockchain, teman-teman. Jadi California DMV menetapkan 42 juta judul mobil di blockchain untuk melawan penipuan. Wow, ini berita yang sangat-sangat keren sih dari Avalanche. Dapat good news. Kemudian ada salah satu perusahaan gambling perjudian, DraftKings, baru saja mengumumkan untuk menyelesaikan bisnis NFT mereka karena dianggap ya kurang begitu diminati, teman-teman. The Sport Gambling Company faces a class action lawsuit. Ya, jadi ini terkait dengan penghentian NFT yang dibikin oleh salah satu perusahaan perjudian, DraftKings. Lalu berita datang dari Uni Emirat Arab terkait dengan sekarang sudah bisa memperdagangkan langsung kripto mereka melalui rekening bank. Wah, ini menarik ya untuk adopsi kripto yang ada di Uni Emirat Arab saat ini. Teman-teman, bank-bank regional mereka sudah bisa mensupport hal-hal tersebut. Jadi otomatis untuk perdagangan aset kripto akan cenderung lebih gampang di sana. Untuk beberapa hari ke depan ya, beberapa minggu ini akan ada beberapa unlock token, teman-teman. Ada Manta yang bakalan unlock dengan total sekitar 0,5% dari total supply yang beredar atau sekitar 1,6 juta US dollar ya, dalam waktu 2 jam ke depan. Kemudian ada di YDX, ini unlock sangat besar, 3,6%. Lalu ada HNT Helium unlock 0,02%, nggak terlalu banyak. GMT, SUI, Portal, AKT, Zeta, kemudian juga 1inch, GAL, W, Ford, Ethena, kemudian ada Pendle, IMX, GLMR, XAI juga bakalan ada unlock. Ini hati-hati, XAI saat ini sedang mereview potensial unlock mendekati 7%. Waspada teman-teman, minggu ini akan ada unlock beberapa token-token tersebut. Jadi berpotensi untuk meningkatkan tekanan jual terhadap harga token-token tersebut ya. Jadi ya tetap waspada aja bagi teman-teman yang mungkin trading di market.
Oke, lalu gimana nih kondisi dari market kripto? Kemarin di XY mengalami penurunan setelah Jerome Powell speak dan nadanya lumayan dovish ya, nggak terlalu banyak tekanan dari Jerome Powell. Sepertinya sih dari forecast akan siap untuk memangkas suku bunga di September. Semoga hal tersebut terjadi. Yang intinya adalah pergerakan di XY kemarin agak sedikit mengalami penurunan. Yang mendapat impact bagus itu S&P 500 kemarin naik sampai 1,5%. Lumayan, ini saham-saham dari Amerika Serikat tentunya akan merespon positif terkait dengan mendekati keputusan cut rate dari bank sentral. XAU kemarin juga mengalami peningkatan yang lumayan baik, teman-teman, menunjukkan memang aliran dana justru masuk ke saham dan juga ke komoditi, especially gold. Sementara Bitcoin ini sepertinya belum terlalu dilirik oleh investor. Bitcoin kelihatan mendapatkan tekanan. Kendati demikian, sebenarnya sentimen sudah mengarah ke tren yang positif. Ya, kalau kita lihat dari beberapa narasi, beritanya harusnya ini bakalan positif untuk pasar kripto. Namun, sayang sekali, dana yang ada di pasar saat ini lebih tertarik masuk ke saham dan juga ke komoditi. Gitu. BTC dominance di perdagangan kemarin mengalami penurunan tipis 0,35%. Altcoin yang out of perform itu ada Kaspa kemarin naik 5%. Terus juga ada AAV naik 3%, sementara yang lain ini masih tepar aja. XRP juga agak sedikit naik, tapi tekanan belinya masih belum terlalu kuat ya. Smart money di XRP juga belakangan bagus, teman-teman. Ya, at the end gitu, mayoritas memang masih lesu, beberapa mungkin ada yang naik, tapi secara keseluruhan market crypto masih terbilang koreksi. Dari pergerakan Bitcoin, kita akan dapat closing time frame monthly, bentar, nah ini time frame monthly, yang mana potensial kita create satu candle hijau berbentuk spinning top. Dan ya, secara volume smart money masih cenderung oke sih di time frame monthly-nya. Kita akan lihat seperti apa respon dari pasar di bulan Agustus ke depan. Saya rasa sih ini bakalan menarik untuk kita perhatikan ya, karena sentimen masih cenderung kuat positif untuk pasar. Ya, meskipun secara teknikal kita melihat penurunan jangka pendek masih terjadi pada Bitcoin karena beberapa sentimen jual. Bitcoin sudah breakdown dari level 66.600 di level resistance ya, support become resistance saat ini, dan sekarang Bitcoin mengarah ke potensial penurunan berikutnya ke 63,3 ribu, teman-teman. Jadi waspada, masih ada penurunan untuk Bitcoin, masih ada kemungkinan penurunan untuk market ya. Itu dari MACD aku perhatikan juga terbentuk dead cross yang mengindikasikan tekanan jual masih sedang terjadi, dan tentu saja pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk mengarah ke fase penurunan. Menurut saya pribadi kita masih dalam tahap konsolidasi karena juga market lebih suka sama gold saat ini dan juga S&P 500, jadi mungkin Bitcoin agak lagging naiknya, jadi agak terlambat buat naik. Ya, jadi biarin dulu market merespon aliran dana, biarin dulu ke S&P 500 dan juga ke gold. Kalau dari saya pribadi sih memanfaatkan momentum untuk melakukan pembelian lagi pada market ya, aset-aset kripto yang bakalan tertekan dalam waktu ke depan, teman-teman, akan ada diskon. Jadi ya, kesempatan lah. Itu view saya masih bakalan bullish untuk market meskipun itu tidak terjadi saat ini. Jadi masih menunggu juga sih beberapa rilis data. Oke, gitu aja paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Dan thank you for watching. Akhir kata saya Andre, makasih.